Polowijo di usia 42, sebenarnya de facto sudah di atas 50 tahun. Tapi de jure dengan istri kita bangun bersama funding-funding lainnya, Pak Mudarsa dan para ulama serta tokoh masyarakat dan keluarga. Polowijo sudah napak tilas 42 tahun sebagai perusahaan swasta, tapi mementingkan kepentingan umat. Alhamdulillah, saya sempat berbahagia, tinggal saya sendiri, menyaksikan kebesaran Polowijo. Langkah demi langkah, lompatan demi lompatan, telah membawa Polowijo Gosari Group dengan begitu banyak capaian-capaian yang membanggakan. Nah, ini karunia Tuhan yang harus kita lestarikan, tentu dengan perjuangan dan rintisan pendahulu kita nggak boleh diam, harus dikembangkan oleh generasi kedua Polowijo dan tentu generasi-generasi seterusnya, karena fieldnya sangat luas. Tinggal kita mau kapan dan bagaimana memplanning semua perencanaan itu. Kita tidak terpikir untuk mengejar sesuatu, tapi kita ingin bergerak. Jadi kita hanya ingin memaksimalkan apa yang ada, dan untuk itu kita harus keep moving. We have to keep moving. Polowijo Gosari juga telah menyiapkan langkah-langkah strategis guna menuju era baru, yaitu perusahaan modern yang islami. Maka, regenerasi pun juga telah dilakukan untuk memperkokoh pondasi di masa depan. Subhanallah, itu suatu kemuliaan dan kebanggaan bagi saya. Kakek saya pendiri itu mendelegasikan atau diambil alih oleh ayah saya. Ayah saya meninggal, diambil alih oleh kakak saya yang tertua cuma 2, itu Pak Mudar. Pak Mudar sudah undur, saya ambil alih. Saya belum undur, sudah saya delegasikan putra. Dan ternyata semua asal punya komen lebih hebat kok. Alhamdulillah hari ini kita sudah mulai berkembang, banyak sudah kita lahirkan anak-anak usaha sejak keterlibatan generasi kedua dalam 3 tahun terakhir ini. Kita di samping produksi pupuk dolomit, kita juga produksi compound dan NPK. Jadi kita ini penyedia agro yang terlengkap, mulai dari pupuk tanahnya sampai dengan tanamannya. Sebentar lagi kita akan punya penyedia bibitnya juga. Jadi saprodinya mungkin ya bisa jadi nanti sampai alsintannya segala macam. Tapi anyway kita akan menuju ke sana dan akan terus lahir anak-anak perusahaan. Kita juga masuk ke properti. Kita bangun kawasan industri, kita punya lahan yang cukup luas. Di areal tambang kita punya 2000 hektar di situ. Kemudian kita akan kembangkan menjadi industri turunan-turunan. Ini tentu tidak mungkin dibangun di tempat yang tidak punya infrastruktur. Kita juga akan bangun pelabuhan dalam kawasan itu. Kemudian ada beberapa properti yang kita punya, perumahan untuk karyawan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kita masuk ke dunia finance. Kita akuisisi beberapa bank kecil. Ya. Tujuannya adalah sebetulnya memenuhi kebutuhan UKM-UKM yang menjadi mitra plasma kita, ya, karena mereka selama ini pinjam uangnya ke rentenir, ya, pinjam uangnya ke institusi atau koperasi yang mungkin bunganya selangit, ya, dan yang seperti itu. Ini yang selalu menjadi keluhan dan ini yang kita dengar. Nah, untuk itu kita masuk ke dunia financing untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kita ingin hadir memberi solusi kepada masyarakat pertanian. Kita adakan edukasi, kita adakan pembinaan, dam area, dan lain sebagainya. Kita lakukan itu semua. Dan itu yang kita inginkan sesuai cikal bakal dan memang cita-cita founder, ya kita menjadi solusi untuk petani. Antara P5 dengan staf direksi, kita satukan dulu visi misinya, arahnya kita kemana harus jelas. Kita ini adalah pegawai Polowijo. Tidak ada pegawai lama dan baru. Karena semua yang ada di sini itu adalah pilihan P5 semua.
saya sudah 33 tahun mengabdi di Polowijo. Nah, kenapa saya betah di Polowijo? Karena ada hubungan kekeluargaan yang erat terhadap pemilik atau pimpinan perusahaan kepada karyawan secara menyeluruh. Tidak ada kebetulan di dunia ini. Semua harus diraih. Dungo pun harus diraih. Jadi saya usahakan pokoknya 2 minggu sekali, mau besok di Jakarta, mau besok di Bandung, saya terbang ke sini. Hanya untuk berdoa demi kita semua dan P5 berjuang. Dan kita sudah berembuk juga bahwa kita sudah akan mendeklar menjadi perusahaan terbesar yang berbasis dolomit dunia. Komitmen, kebersamaan, dan ibadah. Itulah prinsip yang sejak awal menjadi tujuan mulia di Polowijo Gosari Group, bahwa kami tidak hanya memikirkan bisnis semata, namun juga berkontribusi untuk kemaslahatan umat. Kita itu membuat ya semua orang nyaman dengan karya kita. Jangan mentingkan diri kita lah. Kalau kita bersyukur, tidak akan habis-habis. Komitmen, kebersamaan, sama ibadah, sudah. Bapak bangun kawasan religi, ada masjidnya. Insya Allah sekarang terbaik di Jawa Timur. Masjid ini akan menjadi pusat religion, education, dan tourism. Jadi masjid ini harus makmur, tapi masyarakatnya juga makmur dengan masjid. Selamat ulang tahun yang ke-42, semoga Polowijo Gosari senantiasa mendapatkan hidayah, berkah, lancar usahanya, berkah kepada semuanya dan kepada masyarakat terutama di sekitar lingkungannya. Selamat ulang tahun kepada PT Polowijo Gosari Group yang ke-42. Terima kasih yang tak terhingga atas pemberian sembako kepada warga kami. Terima kasih banyak PT Polowijo Group sudah memberikan partisipasi sembako dan juga penanganan COVID. Terima kasih Polowijo, matur nuwun. Selamat hari ulang tahun ke-42. Semoga Polowijo semakin jaya. Dirgahayu Polowijo, milik kita bersama. Terima kasih kepada semua pihak, ya semua anak-anakku semua, para penerus, dan yang kedua, jadilah orang yang punya nilai tambah, jadilah orang yang hebat, jangan jadi orang yang kalah, jadilah kalian sebagai pemenang dan hebat, minimal bagi dirimu, jangan kalian membebani orang lain karena dirimu, jadilah orang yang bermanfaat untuk semuanya, minimal untuk istrimu, minimal untuk keluargamu, dan maksimalnya untuk umat. Dan jadilah orang yang sangat bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Dirgahayu Polowijo Gosari Group, milik kita bersama untuk Indonesia.